Oke, guys, jadi hari ini kelas Pamangisi Perjanjian Internasional kita akan membahas mengenai perbedaan amandemen dan juga modifikasi dalam perjanjian internasional. Jadi kita mulai dulu dari rekan kita. Silakan. Gitu kan? Iya. Mantap. Oh, berapa? Udah posisinya. Ada. Keset lagi. Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ladi. Jadi tidak jarang kita mendengar tentang amandemen ya. Dalam sejarah konstitusi kita melakukan amandemen beberapa kali tentang konstitusi kita. Jadi saya ingin bertanya nih tentang amandemen pada perjanjian internasional. Apa perbedaan spesifik yang ada pada amandemen di undang-undang dan dengan amandemen di perjanjian internasional? Sekian mungkin. Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan mengenai perbedaan spesifik yang terjadi pada amandemen dan juga modifikasi dalam perjanjian internasional. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam perbedaannya, kita bisa mengacu dulu pada definisinya. Apakah kawan-kawan ada yang bisa membacakan definisi daripada perjanjian internasional seperti apa dan juga apa yang dimaksud modifikasi, apa yang dimaksud dengan amandemen? Gimana? Oke, silakan. Kalau tidak salah dasar hukumnya pasal 27 di Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang amandemen dari konstitusi itu sendiri. Amandemen merupakan perubahan sebagian ataupun sedikit sebagian dan seluruhnya tentang peraturan yang telah disusun. Oke. Ada yang bisa nanggapi? Mungkin ada yang bisa nanggapi? Jadi nambahin saya mungkin kalau dari amandemen itu lebih intinya tuh kayak dia tuh lebih merevisi terhadap suatu dokumen-dokumen, terus kayak itu lebih menambahkan penambahan, kayak dia tuh bertujuan untuk memperbarui, memperbaiki dan menyesuaikan dokumen dengan kondisi yang dengan kebutuhan yang baru gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada tanggapan? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya izin saya ada Nur Amalia. Mungkin untuk perbedaan daripada amandemen dan modifikasi itu sendiri, kalau amandemen itu dilakukannya itu harus seluruh pihak yang melakukan amandemen tersebut. Tetapi kalau modifikasi bisa hanya terdiri dari 2 pihak atau lebih. Seperti misalkan ada 100 pihak yang tergabung dalam perjanjian multilateral, bisa hanya 99 orang atau kurangnya untuk melakukan modifikasi. Oke, selanjutnya. Dari kelompok 3 itu mau menambahkan yang mengenai perbedaan dari amandemen dan modifikasi ya. Di sini saya pertama mengenalkan, saya adalah Roger Jeremy. Saya mau nambahin mengenai amandemen dan modifikasi dalam perbedaannya. Itu yang pertama, dalam amandemen tentunya harus melibatkan seluruh pihak dalam perjanjian tentunya. Sedangkan hanya untuk modifikasi hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang terikat dalam perjanjian. Lalu pada poin yang kedua, dapat untuk amandemen sendiri dapat dilakukan untuk mengubah seluruh untuk treaty-nya. Sedangkan untuk modifikasi hanya untuk sebagian atau ketentuan-ketentuan tertentu dalam treaty. Jadi tidak sepenuhnya untuk modifikasi. Lalu dalam poin ketiga untuk yang amandemen, pihak baru yang ingin mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang diamandemen dapat melakukan ratifikasi. Sedangkan untuk modifikasi, pihak baru tidak bisa begitu saja dalam bergabung dengan pihak-pihak yang melakukan modifikasi. Lalu pada poin yang keempat, memiliki untuk yang amandemen memiliki prosedur yang lebih lengkap dan diatur sedemikian rupa, baik itu dalam Konvensi Wina tahun 69 maupun perjanjian internasional yang orisinil sebagaimana merumuskan perjanjian internasional yang baru. Nah, untuk modifikasi pengaturannya lebih sedikit dan lebih terbuka. Lalu yang kelima, dalam amandemen ingin mengubah suatu perjanjian internasional yang mengikat untuk seluruh pihak. Sedangkan untuk modifikasi hanya mengubah ketentuan-ketentuan yang tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Jadi tidak semuanya. Itu aja sih dari kelompok kami. Oke, baik, selanjutnya. Mau nanya untuk yang tadi amandemen itu kan pihak-pihak yang terkait, pihak-pihaknya itu siapa aja sih pihak-pihak yang terkait untuk amandemen itu? Untuk pihak-pihak yang terkait ya, misalkan kalau kita ambil contoh ya di dalam amandemen itu misalkan untuk ASEAN, kalau seluruh anggota ASEAN itu merupakan pihak yang terkait. Jadi pihaknya ini saling mengisi satu sama lain untuk mengisi amandemen. Sedangkan untuk modifikasi, untuk anggota yang belum bergabung, itu dia bisa mengikut sedikit dalam rangkaian tersebut. Itu sih kode saya. Oke, Aman. mantap. Oke, ada lagi yang ingin Izin menambah yang dimana itu tercantum dalam
pasal 40 ayat 4 Konvensi Wina tahun 69 di situ menyebutkan bahwa amandemen perjanjian itu tidak mengikat setiap negara sudah satu pihak dalam perjanjiannya yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian amandemen, yang dimana mengenai hal tersebut itu tercantum dalam pasal 30 ayat 4 huruf B Konvensi Wina. Nah, jadi secara bisa disimpulkan kalau apabila ada perjanjian internasional yang diamandemen itu, pihak-pihak yang lain itu secara otomatis tidak mengikat, karena seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 40 ayat 4, mereka itu tidak mempunyai kompetensi untuk mengingatkan dirinya, karena apabila ini menurut yang saya tangkap itu apabila ada salah satu pihak di dalam perjanjian itu yang mengamandemen suatu perjanjian tersebut, maka pihak lain itu belum tentu bisa terikat terhadap perjanjian yang diamandemen dari salah satu pihak lainnya. Jadi seperti itu. Oke, kalau terkait modifikasinya gimana pendapatnya? Terkait modifikasi, karena kan kalau tadi dijelaskan bahwa dalam konvensi Wina tadi diatur mengenai amandemen bagaimana. Nah, apakah dalam modifikasi di konvensi Wina juga diatur gitu loh? Bagaimana ketentuannya, ada tidak di konvensi Wina? nah mengenai modifikasi tersendiri itu secara otomatis kalau berdasarkan penjelasan di pasal 41. Nah, modifikasi itu seperti yang sudah diatur di dalam perjanjian. Nah, jadi apabila belum diatur dalam perjanjian internasional itu, maka tidak bisa diberlakukan modifikasi. Itu yang dijelaskan berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A. Jadi mengenai modifikasi itu harus tercantum dalam klausul di perjanjiannya tersebut. Oke, berarti dalam artian berarti mengenai modifikasi ini harus dicantumkan di dalam perjanjian, akan berikutnya akan dilakukan modifikasi. Iya, akan bisa dimodifikasi apabila diperlukan. Berarti harus ada di dalam klausul perjanjiannya Iya. kata modifikasi tersebut. Ya, itu yang saya tafsirkan berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A. Oke, baik. Jadi jika di dalam klausul modifikasinya itu sudah tertera, maka isinya itu bisa ditambahkan atau dikurangkan secara dari pihak-pihak tertentu ini. Itu aja. Gimana? Ada yang menanggapi? Sedikit dari tanggapan diskusi tadi, klausul itu bisa ditambah atau dikurangi. Nah, mungkin saya sedikit bertanya, sedikit menambah atau mengurangi itu akibat kenapa? Atau karena keperluan hukum, atau kenapa? Karena kekosongan hukum, atau kenapa itu akhirnya menjadi? Dari kedua itu ya, tadi yang pertama dari keperluan hukum dan kedua kekurangan hukum, karena jika ada kekurangan dalam isi dari hukum itu, maka perlu ditambahkan. Maka kalau ketika ada yang tidak bisa dipraktekkan di dalam isi hukumnya, maka perlu dikurangi. Jadi mana yang bisa ditangkap untuk ditambahkan, mana yang tidak bisa untuk dikurangi, itu aja sih. Menurut saya hal tersebut tergantung dengan fenomena-fenomena yang terjadi ya. Jika dalam perjanjian tersebut fenomena-fenomena yang baru terjadi itu tidak bisa diatur lagi dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, maka diperlukan yang namanya amandemen. Sekian. Ada lagi yang ingin menanggapi? Terkait pembuatan perjanjian internasional sendiri, kita bisa melihat urgensinya tidak hanya berbicara soal memenuhi kekosongan hukum, tapi juga ada kaitannya dengan politik. Nah, misal kita sandingkan dengan proses-proses politik di internasional, contohnya kita bisa melihat dari salah satu kasus dari contohnya perdagangan orang ataupun sampai kepada kasus-kasus bisnis internasional sendiri. Nah, biasanya kan kalau misalkan di kasus-kasus seperti itu kan tidak hanya berbicara tentang hukum, tapi juga ada kepentingan negara-negara pihak gitu. Nah, jadi kami melihat bahwa dari kelompok ini ketika berbicara tentang amandemen atau memodifikasi tidak hanya berbicara tentang hukum itu sendiri, tapi kalau misalnya kita belajar juga ya dari materi-materi sebelumnya dan dosen kita menyampaikan bahwa perjanjian itu tidak hanya merupakan produk hukum tapi juga merupakan produk politik. Jadi sehingga kalau kami menilai bahwa amandemen atau modifikasi ini bukan hanya untuk kepentingan hukum tapi juga ada bagian-bagian politik internasional seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang mau nanggapin? Menurut saya tentang pengertian amandemen dan juga modifikasi mungkin sudah clear ya. Amandemen menurut saya yang bisa disimpulkan adalah perubahan sebagian atau
perubahan terkait mengurangi, menambahkan sebagian atau keseluruhan tentang perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Modifikasi juga begitu, tapi modifikasi lebih ke arah tentang gimana bang? Modifikasi lebih ke menambahkan gitu ya, apa yang kurang dari sebelumnya ditambahkan. Nah ya, dan juga amandemen tersebut perlu dilakukan ketika perjanjian tersebut mengalami kekosongan hukum, fenomena-fenomena baru yang perlu dijabarkan dengan hukum-hukum baru dan semacamnya. Menurut saya kita harus ini dulu lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu ini saya ingin bertanya, dalam prosedur amandemen konstitusi, jika terjadi fenomena baru yang tidak bisa dijabarkan dengan hukum sebelumnya, itu perlu dulu yang namanya Pengadopsian. Adopsi. pemberian pendapat dari orang-orang, yaitu 50% tambah 1 tentang apakah ini perlu dijabarkan atau tidak, atau perlu disidangkan atau tidak. Jika tersebut perlu, maka dibuatkanlah sidang. Nah, ini bagaimana kalau dalam perjanjian internasional? Ini yang ingin saya tahu lebih lanjut. Mungkin forum bisa menjelaskan. Oke, jadi pertanyaan untuk pengembangan berikutnya itu lebih kepada bagaimana prosedur daripada melakukan amandemen dalam hal perjanjian atau ruang lingkup perjanjian internasional. Itu mungkin dari teman-teman gimana? Adakah tanggapan? Oke, selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan tadi. Ya tadi mengenai pertanyaan dari Sanul mengenai prosedur mengamandemen suatu perjanjian internasional dan memodifikasi perjanjian internasional itu sendiri. Nah, kalau mengenai prosedur untuk mengamandemen perjanjian internasional itu ada 5 poin. Yang dimana yang pertama itu adalah jumlah pihak atau votes dari badan utama atau plenary body atau pertemuan yang dibutuhkan untuk mendorong amandemen sebelum itu berlaku terhadap semua pihak. Terus yang kedua, mayoritas yang dibutuhkan itu dalam proses adopsi amandemen. Yang ketiga, apakah adopsi amandemen ini perlu diratifikasi atau disetujui aja. Yang keempat, jumlah pihak yang dibutuhkan untuk melakukan ratifikasi atau menyetujui agar amandemen tersebut berlaku atau entry into force. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam hal ratifikasi atau persetujuan tidak dibutuhkan, amandemen dapat diadopsi melalui perjanjian secara implisit atau tersirat. Apakah amandemen tersebut mengikat pihak yang belum meratifikasi atau yang menyetujui perjanjian itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk yang mengenai proses modifikasi perjanjian internasional itu sebentar. Nah, ada 2 syarat, yang dimana syarat pertama untuk memodifikasi perjanjian internasional itu adalah memodifikasi yang disediakan oleh perjanjiannya. Nah, itu yang seperti yang saya sudah mention tadi mengenai adanya yang mengatur mengenai hal untuk dimodifikasi dalam klausul perjanjian internasional itu sendiri. Yang dimana contohnya dalam pasal 73 ayat 2 Konvensi Wina ya, sama ya. Konvensi Wina tentang hubungan konsuler yang dimana itu menyebutkan nothing in the present convention shall preclude states from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provision apa ini bacanya? Nah, coba bentar ya, bahasa Indonesianya itu ada. Oke, so kesimpulannya apa tuh? Sabar dulu, masalahnya gue kagak ngerti barusan itu. Oke. Pasal berapa? Pasal 73 ya, bentar. Pasal 73. Ini kan bahasa Indonesia terjemahan. Coba. Apa sih? Kan kelompok banget. Ya, nggak apa-apa, dibacakan saja. Apa ketentuan konvensi Wina mengaturnya? Ketentuan konvensi ini tidak akan berprasangka pertanyaan apapun yang mungkin timbul berkenaan
dengan suatu perjanjian dari suatu suksesi negara atau dari tanggung jawab internasional suatu negara atau dari pecahnya permusuhan antara serikat. Apa tuh? Kesimpulannya secara garis besarnya apa? Tidak akan berprasangka. Oke, mungkin biarkan dia berpikir dulu untuk menyimpulkan. Nih, di pasal 73 tadi kan itu menjelaskan ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak akan berprasangka pertanyaan apapun yang memungkinkan. Nah, dari ketentuan konvensi ini tidak akan berprasangka pertanyaan. Nah, di garis besar di kalimat tersebut dari situ menjelaskan bahwa mengenai perjanjian-perjanjian internasional itu sendiri itu bisa adanya dimodifikasi, yang dimana hal tersebut kan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 73 itu tidak akan berprasangka yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apapun. Makanya itu bisa juga untuk dimodifikasi dalam perjanjiannya ini. Nah, terus syarat yang kedua itu modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian. Nah, yang dimana huruf A ini menyebutkan bahwa tidak memberikan efek pada hak dan kewajiban dari pihak-pihak lain. Lalu yang B, tidak mengganggu maksud dan tujuan dari perjanjian. Kecuali memang disediakan oleh perjanjian, pihak-pihak yang ingin melakukan modifikasi harus memberitahukan pihak-pihak yang lain atas intensi pihak-pihak yang ingin melakukan modifikasi untuk melakukannya. Dapat juga disimpulkan bahwa terdapat perjanjian internasional yang melarang dilakukannya modifikasi terhadap perjanjian internasional yang dimaksud. Panjang ya, tapi cukup baik dijelaskan. Lalu bagaimana tadi sebagai penanya? Gimana menanggapi? Saya cukup paham dengan jawaban yang diberikan oleh Bang Claudio. Jadi di sini ada beberapa poin tentang pengesahan atau tentang amandemen tersebut dan juga modifikasi. Jawabannya tetap konsisten dengan yang pertama kali disebutkan tadi, bahwasanya itu diatur dalam perjanjian gitu ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut nih, agar pembahasan kita ini lebih mengerucut. Lanjut. Kalau dalam forum PBB, kan ini ada 5 nation kan? Big 5 nation gitu, jadi yang memiliki hak yang berbeda dengan negara-negara lain. Maksud saya kalau votes majority ini dalam PBB, dalam amandemen perjanjian internasional itu bagaimana? Sekian mungkin. Bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Atau ada yang membahas lebih detail lagi masih mengenai amandemen dan modifikasinya? Kami dari kelompok 3 mungkin hanya untuk sementara berpikir terlebih dahulu. Mungkin untuk kelompok 1 bisa menjelaskan. Silakan. Oke, menanggapi tadi pertanyaan dari rekan kita Iksanul. Jadi kalau misalnya dalam hal pembuatan amandemen ini, kalau menurut hemat pemikiran saya, setiap ini kan semua dilandaskan oleh perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang membuat suatu negara-negara itu berhubungan, memiliki hubungan hukum dalam hal ini. Jadi kalau misalnya untuk melakukan suatu kebijakan ataupun perbuatan hukum dalam hal untuk mengamandemen ataupun modifikasi, pasti harus persetujuan seluruh pihak, dalam hal ini negara ya subjeknya setuju dengan perbuatan amandemen ataupun modifikasi terhadap suatu perjanjian tersebut. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh negara-negara kuat, karena dalam hal perjanjian internasional itu yang berhubungan adalah para pihak dan tidak menolak mengukur daripada kekuatan-kekuatan masing-masing negara, tapi melainkan dari segi kesepakatan. Apakah ketika nanti dilakukan amandemen ataupun modifikasi menyinggung ataupun mengganggu daripada ketentuan atau kepentingan negara-negara yang dalam perjanjian, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin kalau ada dari teman-teman bisa melakukan pembahasan lebih lanjut, silakan. Sebenarnya bukan lebih ke menanggapi ya, kan ingin bertanya tentunya ya, untuk mengenai terkait para pihak ya tentunya ya, untuk negara-negara PBB dalam melakukan forum amandemen tentunya, bagaimana jika negaranya ini tidak mengikuti dalam PBB, apakah bisa mengikuti forum amandemen tersebut? Itu sih dari pertanyaan saya.
Apa ada yang mau jawab atau gimana? Oke, itu pertanyaan lebih lanjut ya. Tapi apa mungkin ada yang mau disampaikan mengenai tadi? Pertanyaannya kan dalam dalam forum amandemen dalam PBB, terus ketika melakukan amandemen itu ketika satu negara itu tidak mengikuti atau untuk amandemennya itu ya Tidak meratifikasi lah. iya tidak ratifikasi. Mungkin saya ingat sedikit dari kuliahnya Pak Mangisi yang beberapa pertemuan